شفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKM, Masjid Qanitin, para tokoh masyarakat semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita zahir wa batin, dunia akhirat. Mudah-mudahan semuanya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Syukran. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita, dan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh alam semesta. Mudah-mudahan semua nikmat mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalam nikmat, lupa zat yang memberikan nikmat. Kita berharap kepada Allah selain nikmat itu sebagai fasilitas hidup di dunia yang sesaat ini, juga sebagai nilai berbekal diri dalam kehidupan yang kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan, dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyatakan dihadiahkan karena memang kita yang butuh kepada salawat. Ya, kita menghadiahkan itu berarti kita mengharapkan sebagai bentuk penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, illa sebetulnya beliau tidak butuh apapun dari umatnya karena beliau sudah di maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi keberkahan salawat akan balik kepada yang bersalawat. Keberkahan cinta kepada Nabi akan balik kepada yang cinta kepada Nabi. Keberkahan yang rindu kepada Nabi akan balik kepada yang rindu kepada Nabi. Ya, dihadiahkan kepada beliau insyaallah. Mudah-mudahan barokahnya salawat nampak di dalam kehidupan kita, gerak-gerik kita, aktivitas kita, rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada Sabtu yang sebelumnya telah kita membahas akan sirah sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita membahas beberapa orang-orang pilihan Nabi untuk membawa surat Rasulullah kepada raja-raja besar pada zamannya. Kembali kita sekarang kepada kitab Qabasin Nurul Mubin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Akhir dari pembahasan kita, ya, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum daul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Telah menggerogoti kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian, yaitu penyakit hasud dan saling membenci. Dua sifat ini memang Masya Allah, ya, penghancur, ya, khususnya di akhir zaman yang sekarang ini. Bahasa kebencian lebih disuka sama orang daripada bahasa cinta. Bahasa untuk berusaha
memecah belah lebih kuat dibanding bahasa mempersatukan. Dan yang disukain sama mayoritas orang memang kayak gitu, mencari perbedaan. Padahal persamaannya jauh lebih banyak dibanding perbedaan. Ya. Nabi bersabda, hiyal halikoh, itu adalah pemangkas. Aku tidak berkata la aqulu halikata sya'r. Aku tidak mengatakan pemangkas rambut. Walakin halikata din, tetapi pemangkas agama. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwanya Muhammad yang ada dalam genggamannya, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, kalian tidak mungkin masuk surga sampai kalian beriman. Maka tiket utama surga adalah iman. Amal soleh sebanyak apapun kalau nggak beriman, jangan kemudian bilang Allah nggak adil, orang sebaik itu kok dimasuk ke neraka. Ya, wong dia nggak punya iman. Iman itu tak ubahnya kalau dalam dunia pendidikan itu daftar awal. Ya, daftar awal. Jadi umpamanya seseorang pandai, pintar, cerdas, ya, baik budi, ya, nggak pernah absen, aktif, segala macam. Di satu kampus, tapi dia kalau nggak daftar gimana? Maka daftar pertama adalah iman. Iman itu adalah syarat utama. Karenanya sebanyak apapun amal soleh, amal baik seseorang, kalau dia nggak punya iman, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, innad dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wala yarda li ibadil kufur, Allah enggak ridha untuk hamba-hambanya kekufuran. Allah enggak ridha. Ya. Mungkin saja seseorang melakukan kebaikan, mungkin saja seseorang berbuat baik, tapi pertama kali yang ditanya adalah iman. Karena iman itu hubungan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi dia hidup, yang memberi dia rezeki, yang memberi dia nafas, yang memberi dia segala sesuatu. Ya. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencinta. Ala unabbiukum bima yusabbitu dzalika lakum, maukah aku beri petunjuk kalian dengan hal yang mengokohkan hal tersebut atau mengokohkan iman? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, biasakan salam. Ya. Dan di akhir zaman termasuk menjadi tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat adalah orang jarang salam. Sehingga orang jumpa, bahkan sesama muslim, bahkan orang yang saling kenal pun gak pakai salam, tapi isyarat tangan, ya, isyarat jari dan lain sebagainya. Padahal itu disebut oleh Nabi sebagai kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi tahiyatul Yahud bil asabi, tahiyatun Nasara bil kaf. Kebiasaannya orang Yahudi, ya, kalau saling jumpa dengan jari, gini, entah apalah pokoknya, ya gini, pokoknya jari. Kalau Nasrani bil kaf, kaf itu dengan telapak tangan. Kalau Muslim dengan salam. Bahkan tidak jarang sekarang salam pun diganti-ganti, ya. Digantikan. Assalamualaikum, biasakan salam. Salam itu doa. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudhiri syamata li akhik fayu'afiyahu Allah wa yabtalik. Jangan kalian menampakkan syamatah, itu gembira ketika ada musibah. Apa namanya, ya?
Jadi seseorang kena musibah kita menampakkan kegembiraan. Seseorang dapat kerugian kita nampakkan biarin kayak gitu. Rasain kayak gitu. Seneng dengan musibah orang. Jangan kayak gitu. Kenapa? Fayu'afiyahullah wa yabtali. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, kemudian Allah menguji engkau. Allah selamatkan dia dari yang itu tadi, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerugiannya dibalikkan oleh Allah, kemudian kerugiannya ditimpakan sama engkau. Ya. Dan berbagai macam. Maka ketika ada orang kena musibah, maka kita ikut sedih. Gak ikut sedih minimal doakan. Ya. Kalau gak ikut sedih pun, ya pastinya seorang muslim atau seorang kawan, disebutkan definisi kawan itu adalah man yafrah bi farhik wa yahzan bi huznik. Orang yang senang dengan senangmu, orang yang susah dengan susahmu, itu kawan. Sehingga itu termasuk haknya seorang muslim. Kalau diundang kawin hadir, kalau sakit dijenguk, kalau mati diantar dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk ikut andil di dalam kesedihan atau kegembiraan yang dia alami. Ya. Nah, ini tadi pentingnya untuk memiliki sifat, kalau bisa kita senang dengan senangnya orang, kita sedih dengan sedihnya orang. Tidak bisa itu, ya minimal mendoakan. Jangan kemudian gembira dengan kesedihannya orang, tertawa di atas kepedihannya orang. Takutnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia, ditimpakan pula kepada yang naudzubillah min dzalik. Allah qudrat. Allah qudrat. Qala Bakar bin Abdullah, berkata Bakar bin Abdullah. Ini ada cerita ini, cukup panjang. Saya terjemahkan saja. Kana rajulun yaghsha malakan fayaqumu bi hidayhi yaqulu ahsinul musin bi ihsani wa innal musi satakfika isaatu. Fahasadahu rajulun fasa'a bihi ilal malik. Wa qala za'ama annaka abkhar. Qala kaifa yasihu indi dzalik? Qala tad'u fa idza dana wada'a yadahu ala anfi. Ini Bakar bin Abdullah cerita, dulu ada seseorang yang didekatkan sama raja. Jadi raja ini senang sama dia. Ya. Setiap hari raja ini ngundang dia. Karena dekatlah sama raja, dia si laki-laki ini sering nasehatin raja. Di antara nasihatnya dia yang tidak dia tinggalkan, Tuan Raja, cukuplah orang yang berbuat baik itu akan dibalas oleh kebaikannya, dan cukuplah orang yang berbuat buruk akan dibalas oleh keburukannya sendiri. Ya. Dia di antara nasihatnya yang sering kepada raja, yaitu Tuan Raja, cukuplah orang baik itu akan dibalas oleh kebaikannya dia sendiri, dan cukuplah orang yang buruk itu akan dibalas oleh keburukannya sendiri. Ada seseorang, salah satu pejabat situ hasut sama ini orang. Hasut. Akhirnya karena hasut berusahalah untuk difitnah-fitnah. Sampai akhirnya ada kesempatan ngomong sama raja, dibilangin sama raja, itu orang itu pura-pura aja dekat sama Tuan Raja, nasehat-nasehatin, Tuan Raja juga senang sama dia, padahal dia di luar itu cerita-cerita kalau raja itu bau busuk mulutnya, busuk mulutnya. Maka raja ini kaget, mana ada gitu. Apa buktinya? Coba sekali-kali Tuan Raja suruh dekat sama dia. Dia dekat sama Tuan Raja, nanti kira-kira ya apa? Mesti dia akan nutup mulutnya dan hidungnya. Ya.
Oke, besoklah katanya raja kalau dia datang aku buat dia supaya dekat sama aku. Maka si pejabat yang hasut ini mempersiapkan saat besok ini orang mau datang ke raja, masih jauh dari istana, diundang sama pejabat ini. Diundang sama pejabat. Si orang laki-laki ini nggak berpikir macam-macam. Dia mengatakan, aku akan jumpa sama tuan raja, nanti aja baliknya. Oh enggak, jangan, sekarang aku punya hajat betul, hajat. Hajat betul. Akhirnya datanglah dia ke rumahnya. Ya udahlah, sebentar ya. Ya udah, datang ke rumahnya, disiapin makan. Tapi makanannya makanan yang semuanya bau busuk. Ya, jengkol, terus pete, apa lagi lah, bawang merah yang agak-agak mentah. Ya, kalau bawang merah mateng nggak bau, tapi bawang merah mentah, masya Allah ya kan. Walhasil yang bau-bau itu makanan. Tapi karena diundang makan, sampai akhirnya ya diajak ngobrol enak, sampai dia tahu jadwalnya raja. Ya Allah, sudah dekat kali raja mau istirahat. Sudah sih cukup ya. Aku nggak enak aku kalau katanya saya. Oh ya udah. Maka karena buru-buru dia nggak sempat lagi untuk sikat gigi, nyuci mulut dan lain sebagainya. Masuk aja ke raja. Dia pun berpikir nanti ya ngomong sebentar ketemu sama raja ada pergi. Nggak terpikir sama sekali harus mendekat kepada posisi raja yang lebih dekat ke posisi raja. Nggak kepikir kayak gitu ya. Subhanallah, ketika sudah masuk sama raja, rajanya suruh dekat kau ke sini katanya. Ya zaman dulu kan mestinya kan kalau jarak antara orang ngomong dengan raja mestinya jauh. Mestinya jauh, tidak berani mendekat kayak gitu. Tapi subhanallah raja kok kemudian menyuruh untuk mendekat. Nah, aku kepingin bisik-bisikkan sesuatu sama engkau yang jangan sampai orang lain dengar, katanya raja. Bingung dia. Tapi ya apa ya pokoknya. Akhirnya dia mendekat kepada raja, kemudian ditutuplah mulut dan hidungnya supaya nggak keluar bau mulut hidungnya ini dekat sama raja, ditutup. Nah rajanya udah berpikir, betul ternyata orang yang ngomong kemarin ini kurang ajar kau ini, dekat-dekat sama aku ternyata kau nyangka memang bauku busuk gitu. Ya, maka setelah ngomong sebentar bisik-bisik, kemudian raja minta kertas. Kemudian kertas ini ditulis sama raja dan langsung ditandatangani. Ya. Maka dibawalah katanya si raja, ini bawakan ke sana. Ya. Ke bagian sana gitu. Udah. Maka dibawalah, namanya surat raja, ditutup dengan baik, dibawa. Waktu di luar jumpa sama pejabat yang ngundang ini tadi, yang ngundang bau-bau pete, jengkol tadi jumpa, ditanya, gimana kabar? Alhamdulillah tadi jumpa sama raja sebentar, bahkan nggak nyangka aku katanya gitu. Raja kok malah bisik-bisikin aku sesuatu yang rahasia sambil tertawa-tawa katanya gitu. Sehingga raja ngasih aku surat. Apa isinya? Nggak tahu. Pokoknya surat ini ada dari raja, mungkin hadiah, mungkin apa, nggak paham lah katanya gitu. Nah, yang penting disuruh nganter ke sana. Katanya si pejabat ini ya namanya orang hasud. Dia berpikir, udahlah daripada kau capek-capek, mana aku aja yang nganter surat tersebut. Mana yang aku yang nganter surat itu. Ini orang hatinya bersih. Oh, ya udah, alhamdulillah kalau kau yang mau nganter. Tapi nanti kalau ada apa-apa kabarin ya sama aku ya. Oh ya boleh. Diantar sama si pejabat ini.
Diantar ke kantor yang satunya, ternyata di kantor itu ternyata tulisannya itu adalah amarah raja. Amarahnya raja murka, dianggap sebagai pengkhianat ini orang, maka di dalam tulisan tersebut kalau datang kepadamu pembawa surat ini, maka habisin dan hilangkan jasad-jasadnya, entah kemana, buang ke jangan kabarin siapapun. Udah. Akhirnya ditangkap sama yang pejabatnya tadi ditangkap. Dia ngomong, bukan aku yang punya surat, bukan aku mestinya kan. Kita perlu ngomong sama raja loh. Katanya si yang dikirimin surat, ini surat jelas dari raja, ada tanda tangan raja, nggak pakai stempel. Ini adalah hal yang penting, nampak kali murka. Nggak mungkin pula aku kemudian pakai nanya-nanya berikutnya lagi. Langsung diikat segala macam, bawa jauh ke gunung, bawa ke padang pasir, dibunuh, dibuang semuanya, dah selesai. Ya. Kemudian ini orang kayak biasanya yang kemarin itu yang dekat sama raja, ya kayak biasanya. Besok datang lagi ke raja. Raja yang bingung, loh, surat kemarin gimana? Ya, mau tanya nggak enak, tapi dia nggak tahan. Besoknya ditanya lagi, mana surat yang kemarin? Oh, surat kemarin Tuan Raja itu waktu aku keluar ada satu pejabat. Ya, pejabatmu Fulan bin Fulan, dia kepingin kali membawa surat Anda. Nggak tahu, dia bilang dia punya jasa lah sama aku, apa segala macam, nonton, akhirnya aku kasihkan. Kan kaget Raja, kok bisa kayak gitu? Lah ini akhirnya orang nanya, memangnya surat apa Tuan Raja? Itu sebetulnya surat amarah yang luar biasa dariku karena kau menganggap aku bau busuk, katanya. Katanya ini orang, astagfirullah, nggak mungkin lah Raja saya bilang gitu. Loh, tapi kenyataannya kau waktu kemarin lusa dekat sama aku, ketika aku bisik-bisikin kau tutup mulut dan hidungmu, gitu loh. Ya, maka karena itu Tuan Raja. Akhirnya ceritalah ini orang. Ini orang jadi cerita kalau mau pergi ke istana diundang sama si pejabat tadi dan dikasih macam-macam. Dan ternyata pejabat itulah yang hasut dan bilang sama raja kalau orang itu tadi yang menyebar-nyebarkan bau busuk mulut raja. Maka diulangin lagi lah katanya itu, ulangin lagi nasihatmu yang biasa kau ucapkan. Cukuplah orang yang berbuat baik akan dibalas oleh kebaikannya, dan cukuplah orang yang buruk akan dibalas dengan keburukannya. Kita nggak usah balas keburukannya, dia akan mengantar kepada kehancuran dia sendiri. Ya, maka nggak usah pakai kemudian balas-balas orang. Ya, setiap orang, katanya orang dulu kan ya, setiap orang yang nanam ya pasti akan memanen apa yang dia tanam. Kalau dia nanam yang bagus, manen yang bagus. Kalau dia nanam yang buruk, ya panennya yang buruk. Ya kan ya. Kalau umpamanya dia nanam ganja, masa pula kemudian tumbuhnya durian? Ya enggak aja, ya kan ya. Kalau nanam ganja ya muncul kan ganja kan gitu kan ya. Nah, jadi istilahnya apa yang dia tanam, maka hubungan sama orang kayak gitu Tuhan. Ya, Allah Maha Adil. Ya, ini di dunia, belum nanti di akhirat. Ya Allah, di dunia saja saking adilnya Allah, seakan-akan dunia itu adalah tempat balasan, seakan-akan. Padahal dunia bukan tempat balasan. Dunia tempat aman. Tapi saking adilnya Allah, orang yang berbuat baik akan merasakan kebaikan, orang yang berbuat jahat akan merasakan kejahatannya sebelum dia mati. Ya, saking adilnya Allah.
Maka yang baik sama orang jangan kemudian kepikiran ya. Aku nggak dihargain, aku nggak dianggap. Udah biarin, Pak. Ya, yang penting Anda berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala akan membayar. Gimana caranya Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di akhirat. Gimana lagi pula di akhirat? Enggak lah. Ini tadi cerita tentang salah satu gambaran orang yang hasud. Ya, sehingga dia memetik sendiri hasil hasudnya dia kepada orang tadi. Qala Ibn Sirin berkata, "Ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya." Aku tidak pernah hasud sama satu orang pun atas sesuatu urusan dunia. Enggak ada aku hasud sama sekali. Kalau urusan dunia ya, enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena orang itu salah satu dari dua, katanya Ibn Sirin. Satu, ahli surga. Dua, ahli neraka. Kalau dia ahli surga, ngapain pula aku hasud sama ahli surga? Kalau dia ahli neraka, ngapain pula aku hasudin yang dia ujung-ujungnya masuk neraka? Ya, maka gak ada hasud sama sekali sama orang. Biarin orang punya apa, orang memiliki apa, orang biarin. Ya, gak usah sibuk kali kita. Yang penting kita nikmatin apa yang kita punya. Kita nikmatin. Ya, sering kita sampaikan. Terkadang kita melihat nikmatnya orang sehingga tertutup dari mata kita kenikmatan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Dan lagi pula seringkali kita tidak tahu apa ujian yang diberikan oleh Allah kepada dia. Yang kita nampak urusan duit aja banyak. Yang kita nampak dia enak hidupnya, punya mobil, umpamanya gitu ya. Yang nampak sama kita, Anda tidak tahu dalamnya. Bisa aja punya banyak penyakit, bisa aja ribut terus sama istrinya, bisa aja naudzubillah anaknya kena narkoba, bisa aja Pak. Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ya enggak semisal dia, tapi dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sisi manapun hasud itu adalah kusur fin nadhar. Hasud itu adalah picik di dalam pandangan. Picik dia pandangannya. Ya, dia memandang sesaat kepada kenikmatan orang, dia melupakan kenikmatannya dia. Dia juga tidak tahu apa yang diujikan oleh Allah kepada dia. Maka nikmatin saja apa yang kita punya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gal disebutkan oleh Imam Ghazali wa idza anamallahu ala akhika bi ni'mah falaka halatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada saudaramu, orang lain yang kau tahu, dia ada nikmat baru, dia ada nikmat besar, maka keadaanmu dua hal, salah satu dari dua. Satu, antakrahuha wa tuhibbu zawalaha wa wal hasad. Yang kedua, alla tuhibbu zawalaha wa la takrahu wujudaha walakin tastahil nafsika mithla wa sama ghibtah wa munafasah. Yang pertama, kau enggak senang dia punya ini dan kau kepingin hilang nikmat itu dari dia. Inilah namanya hasud. Kau enggak senang. Kenapa dia punya mobil? Kenapa dia punya istri cantik? Kenapa dia punya rumah bagus? Kenapa dia? Dan kau kepingin hilang itu nikmat itu. Mudah-mudahan cerai dia sama istrinya. Mudah-mudahan kebakaran rumahnya. Kayak gitu ya. Ini hasud ini Pak. Ini hasud. Hukum hasud sudah jelas. Wa amal awal fa haram. Hukum hasud haram. Ya, Allah berfirman,
am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka menghasuti orang lain atas apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari anugerah Allah? Yang ngasih Allah kok. Kenapa pula kita komplain? Kita tidak ngerti apa dibalik Allah memberi tersebut. Kalau Allah memberinya atas dasar cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita hasud, berarti kita membenci orang yang dicintai oleh Allah. Kalau umpamanya Allah memberi orang tersebut sebagai bentuk istidraj dan kemudian menambah beban hisab atau bahkan menjerumuskan dalam api neraka, kenapa pula kau hasutin dia kayak kau kepingin juga masuk neraka kayak dia? Enggak aja. Ya kan? Udah biarin nikmatnya orang. Berkata Ummul Mukminin Sofia kepada Nabi. Istrinya Nabi ada salah satu namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Beliau satu-satunya istrinya Rasulullah dari kabilah Yahudi. Ya Islam Pak, masuk Islam, tapi dari kabilah Yahudi. Ayahnya pimpinan Yahudi Khaybar. Di antara suku Yahudi yang terakhir ditaklukkan oleh Nabi. Ya. Di kota Madinah itu ada 4 suku Yahudi yang besar. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Khaybar. Yang terakhir ditaklukkan Nabi Bani Khaybar. Yaitu setelah Sulhul Hudaybiyah, pernah kita sampaikan itu. Walhasil setelah perang Khaybar, Rasulullah menikahi Siti Sofia. Siti Sofia sebelumnya pernah bermimpi. Pernah bermimpi. Disebutkan bahwa dalam mimpi tersebut bulan jatuh ke pangkuannya dia. Diceritainlah istri tersebut kepada bapaknya, dan waktu itu ada suaminya Sofia, panglima perang Khaybar. Langsung ditempelin sama suaminya. Kau menginginkan raja Arab menjadi suamimu ya, katanya gitu ya. Jadi ditakwilkan sendiri sama suaminya, raja Arab akan menjadi suaminya. Karena bulan berada di pangkuan Siti Sofia. Jadi bapaknya Siti Sofia, Huyai bin Akhtab, pimpinan Khaybar. Siti Sofia pernah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, setelah jadi kawin nikah sama Rasulullah, dia cerita, ya Rasulullah, dulu pernah ayah dan pamanku duduk bareng. Pamanku berkata, gimana pendapatmu tentang Muhammad, raja Arab itu? Dan berkatalah ayahku, aku meyakini itu adalah nabi yang diberi kabar gembira oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena mereka kan Yahudi. Ya, nabi mereka yang paling utama Nabi Musa dan Harun, pembawa kitab Taurat Nabi Musa. Itu adalah kabar gembira, nabi yang diberi kabar gembira kepada diberikan kepada kita oleh Nabi Musa. Pertanyaan lagi namanya, gimana pendapatmu? Bapaknya mengatakan, kita akan tetap memusuhi dia selama hidup. Sampai mati kita akan musuhin dia. Artinya mereka tahu kalau itu Nabi akhir zaman. Tapi kenapa kok masih kami musuhi seumur hidup? Selama hidup kita musuhan sama dia. Isyarat penyakit hasud. Padahal tahu kebenaran, tahu hasud. Hasud ngantar ke sombong,
ngantar ke angkuh, ngantar nolak kebenaran, ngantar kemana-mana, Pak. Itu hasud. Tidak nerima kemuliaan seseorang, tidak nerima jasa orang, selalu semuanya buruk. Kenapa? Karena hasud. Ini tadi, kalau yang pertama, kalau ada nikmat orang, yang pertama engkau nggak senang dan engkau kepingin hilangnya nikmat itu namanya hasud. Yang kedua, engkau tidak kepingin hilangnya itu nikmat, dan engkau juga nggak suka adanya itu nikmat sama dia. Tapi engkau kepingin untuk dirimu, engkau nggak kepingin nikmat itu hilang. Seseorang kaya, engkau nggak kepikiran ya kaya dia. Tapi jangan sampai kemudian mengarah kepada hasud. Ya kan? Nah, untuk yang munafasah ini tidaklah haram. Tapi kalau perkara yang bentuk wajib, umpama orang ini ahli sholat jamaah, orang itu ahli qiyamul lail, orang itu ahli amal soleh, aku kepingin kayak dia. Ya itu mestinya juga kepingin yang bagus sih, Pak. Ya. Oleh sebab itu ada hadisnya Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasud kecuali dalam dua orang. Yang artinya hasud ini adalah ghibthah nih tadi. Kepingin kesamaan. Satu, seorang laki-laki yang diberi oleh Allah harta, kemudian hartanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Maka kita kepingin, andai aku kaya kayak dia. Andai aku kaya kayak dia. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang diberi oleh Allah ilmu. Fa wa ya'mal bi wa yu'allimuhun nas. Kemudian dia amalkan ilmunya dan diajarkan ke orang lain. Kemudian ada orang yang kemudian mengatakan, aku kepingin kayak ulama itu, manfaat sama orang. Nah, kayak gitu bagus, boleh. Ya. Dan kemudian ditafsirkan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa perumpamaan orang di umat ini ada 4. Perumpamaan semua umat ini 4. 1. Seseorang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Seseorang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Kemudian dia gunakan ilmunya dalam pentasarufan harta. Dalam pentasarufan harta. Dia punya ilmu, punya harta. Digunakanlah tasarruf harta ini sesuai dengan ilmunya. Keluar zakat, sedekah, wakaf, mana pokoknya perkara lakukan satu. Berarti ini orang punya banyak pahala. Banyak pahala karena amalnya bagus. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Orang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Dia cuma berkata, ya Rob, kalau aku memiliki harta akan aku lakukan semisal apa yang dilakukan orang itu. Aku akan lakukan apa yang dilakukan oleh orang itu dari kebaikan-kebaikan. Fahuma fil ajri sawa, sabdanya Nabi. Dua orang laki-laki ini pahalanya sama. Coba bayangin, enak kan? Dua orang ini pahalanya sama. Satu punya ilmu dan harta, dikeluarkan hartanya dengan sesuai ilmunya sehingga dia mentasarrufkan dalam ridha Allah. Yang kedua punya ilmu saja, tidak punya harta, tapi dia ngomong dalam hatinya, ya Allah, kalau aku punya harta, aku akan berbuat semisal yang diperbuat sama dia. Ini pahalanya sama. Pahalanya sama. 3. Seseorang laki-laki yang diberi oleh Allah harta, tapi dia diberi ilmu. Ya namanya nggak diberi ilmu kan. Maka pentasrufan harta kemaksiat,
foya-foya, enak-enakan, sombong-sombongan, dolimin orang, dan lain sebagainya. Pokoknya karena dia nggak diberi oleh Allah ilmu, dia punya harta. Ya. Kemudian yang keempat, tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Melarat iya, bodoh iya. Dia cuma kepingin saja kayak enak ya, bapak itu kaya, setiap malam ganti cewek. Enak ya bapak itu ya, gagah, gaya, ya, dugem setiap malam, enak kali hidupnya. Dia berpikir kepingin kayak yang ini tadi. Fahuma fil wizri sawa. Maka keduanya sama di dalam dosa. Sama dalam, satu dengan amalnya, satu dengan niatnya dan keinginannya. Yang baik tadi juga gitu. Satu dia baik dengan amalnya, yang satunya lagi baik dengan niatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala enggak pelit, Pak. Kemudian hanya orang-orang kaya saja yang dikasih pahala, enggak. Ya kan? Allah kalau untuk urusan akhirat semuanya dikasih kesempatan sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal itu tadi. Kita punya ilmu, ya, gimana keinginan hati kita. Ya. Datang orang-orang miskin sama Nabi, ya Rasulullah, dhaba ahlud duthur bil ujur. Ini hadis masyhur dalam Arba'in Nawawi. Ya Rasulullah, orang-orang kaya banyak pahala ya Rasulullah. Kenapa? Iya ya Rasulullah, kami sholat mereka sholat, kami puasa mereka puasa, tapi mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Kalau Rasulullah bilang, tidak ada, Allah telah jadikan dalam banyak hal sedekah untuk kalian. Baca subhanallah sedekah, baca alhamdulillah sedekah, senyum sedekah, amar ma'ruf sedekah, ya, bantu orang sedekah, sedekah. Artinya Tuhan, dalam urusan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan orang-orang tertentu dari orang-orang tertentu. Ya. Bisa jadi orang tidak beramal tapi pahalanya sama dengan orang yang beramal. Dengan apa? Niat. Enak saja. Oleh sebab itu perbanyak niat. Biarin orang mengatakan niat-niat aja pun, ya memang gak punya. Coba kalau punya. Tapi kita ambil kesempatan bahwa dengan niat tersebut kita dapatkan pahala. Ya, satu orang kalau disebutkan di masa Bani Israel ada masa paceklik. Kemudian orang ini lewat di satu gundukan tanah, bukit kecil. Kemudian dia berpikir, kalau bukit kecil ini gandum gue bagi-bagikan sama masyarakat. Cuman bukit kecil, ya namanya bukit kecil ya, kalau gandum ya bertonton gitu Pak. Bukit kecil, dia berpikir kalau sekiranya ini gandum aku punya, aku sedekahkan sama orang. Enggak lah, hari itu jumpa sama Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel ngasih kabar gembira. Aku tadi munajat sama Allah dan Allah bilang untuk memberi kabar gembira sama engkau. Kalau sedekah gandummu satu bukit udah diterima sama Allah. Kali ini kan gandum sebukit apa Tuhan Nabi katanya gitu. Nggak tahu, pokoknya Allah bilang kayak gitu. Akhirnya dia cerita. Oh tadi dalam hati aku ngelewatin satu bukit, kemudian berpikir karena masa paceklik. Ya, karena masa paceklik, masa lapar. Dia berpikir andaikan ini jadi gandum punya aku bagi sama. Maka niat-niatkan yang baik Tuhan. Bisa diamalkan alhamdulillah, tidak bisa diamalkan minimal sudah niat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipenuhkan dengan niat-niat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukral 'afiyah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwuli 'afiyatik wa fujjati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma anzur ilaina bi'ainika allati la tanam wa nuhna bika nafika allati la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala nahlik wa anta thiqatuna wa raja'una rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.